Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Kamis 21 Oktober 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai di bumi? Bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, bacaan ini tidak mudah ya dipahami. Saya kutipkan, "Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan." Tuhan itu membawa kebenaran. Maka tidak heran orang-orang yang sungguh tidak suka dengan kehadiran Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan disalibkan. Tuhan sungguh mendapatkan penganiayaan oleh karena Dia hadir sebagai pembawa kebenaran. Nah, kalau kita merenungkan dalam hidup kita, seringkali pribadi-pribadi yang membawa kebenaran itu juga tidak disukai di dalam lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan pemerintah. Bahkan kemarin ya ada satpam di KPK yang sungguh menerima hal ini. Dia melihat di dalam meja penyelidik itu ada bendera yang sungguh bendera mirip dengan bendera yang tidak boleh ada di Indonesia. Lalu dia foto dan itu disebarkan. Apa yang terjadi? Satpam ini dipecat. Bayangkan, ini sungguh-sungguh terjadi dalam hidup manusia. Orang yang mau menunjukkan kebenaran bahwa sungguh KPK itu ada sesuatu yang masuk ini, dilihat, ditangkap, difoto oleh satpam. Lah kok satpamnya malah dipecat? Ini nyata dalam dunia. Nah, semoga kita menyadari itu, bahwa ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang memperjuangkan kebenaran, kadangkala ada beberapa, bahkan mungkin banyak, yang tidak suka dengan kita. Namun kalau kita menyadari lebih dahulu, semoga hati kita lapang dada menerima, legowo. Karena itu memang konsekuensi, risiko yang kadang kala harus diterima sebagai pejuang pembawa kebenaran. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.